Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal, tapi kali ini soal yang akan Kakak bahas terkait dengan FR soal CPNS dan kedinasan yang sering muncul. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Serta share video ini ke teman-teman kalian, supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas materinya. Di sini nomor 1, jika 5P sama dengan akar 12,276, maka nilai dari akar 0,12276 adalah, caranya di sini kita perhatikan yang diketahui. Di sini diketahui 5P sama dengan akar 12,276 atau 276 ya. Nah, sementara di sini yang ditanya nilai dari akar 0,12276 sama dengan titik-titik. Kita tulis dulu di sini. Yang ditanya di sini 0,12276 akar ya. Nah, sekarang akar yang ini kita akan coba buat supaya bentuknya seperti ini. Ya, kita akan coba buat. Berarti supaya akar yang ini berbentuk seperti ini, kita akan buat akar ini menjadi bentuk ini akan menjadi akar 12,276 ini akarnya sampai bawah ya, 100 ya. Nah, kenapa per 100? Soalnya di sini kan dua angka di belakang koma. Supaya dia maju dibagi 100, maka dia akan maju 2 kali, 2 langkah ke depan, sehingga akan sama bentuknya seperti ini ya. Nah, makanya kita bagi 100. Nah, bentuk yang ini kita ubah lagi menjadi bentuk seperti ini. Akar 12,276 per akar, kita pisah ya, sama saja artinya. Nah, akar 100 ya. Nah, kemudian coba perhatikan. Nih, 12,276 itu sama artinya dengan ini ya. Bentuknya sama, sehingga akar 12,276 ini kita ganti dengan 5P. Nah, langsung saja di sini kita ganti di sini dengan 5P. Ya. Ini kan sama per. Nah, akar 100 itu kan sama artinya dengan 10. Kalau dikeluarkan dari akar kan kalau dikeluarkan dari akar kan sama artinya dengan 10. Nah, selanjutnya 5P ini ya. 5P ini kita bagi sama-sama bagi 5, ini sama dengan P, ini 1, ini 2. P per 2. Nah, tetapi P per 2 atau 1P per 2 tidak ada di opsi. Supaya ada di opsi, ini seolah-olah 1 di sini, tapi 1 boleh tidak ditulis ya. 1 dibagi 2 sama dengan 0,5P. Nah, ada tidak di opsi? Jelas ada, yaitu opsi A ya. Ketemu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2,
Jika Y sama dengan 1/66 dikurangi 1/67 dan X sama dengan 1/65 dikurangi 1/68, maka di sini kita akan menentukan hubungan dari X dan Y. Apakah Y itu lebih besar dari X atau X lebih besar dari Y atau Y sama dengan X ya? Atau tidak dapat ditentukan X dan Y. Nah, kita coba sekarang. Coba perhatikan ini 66, ini 67. Di sini 65, di sini 68. Nah, jika kita perhatikan secara seksama yang ini ya. Nah, kita perhatikan bilangan yang terletak antara 65 dan 68 di sini ada dua bilangan, yaitu 60, ada 66 dan 67. Berarti bilangan yang ini ya masuk ke antara kedua bilangan nih, 1/66 dikurangi 1/68. Nah, artinya di sini karena pecahan yang dua ini masuk di dua pecahan ini, maka sudah jelas pasti yang lebih besar itu X lebih besar dari Y ya. X lebih besar dari Y. Itu ya. Secara kita coba pahami secara logika ya. Next, yang nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Jika n/7 ditambah n/5 sama dengan 12/35, maka nilai n adalah titik-titik. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis ulang dulu. n/7 ditambah n/5 sama dengan 12/35. Ini kita akan coba selesaikan bentuk yang ini dengan cara penjumlahan pecahan, yaitu langsung saja di sini 75 ini dihasilkan dari 7 kali 5 35 ya, maaf 35. Kemudian setelah kita samakan penyebutnya yaitu 35, langsung kita kali silang 5 kali ini ya, kali silang 5 kali n, 5n ditambah 7 kali n sama dengan 7n sama dengan 12/35 ya. Nah, karena di sini sama-sama 35, kita coret saja. Ini artinya 1, ini juga 1 ya. Nah, karena sama-sama 1, langsung saja kita tulis 5n ditambah 7n sama dengan 12. Karena ini, anggap ini variabelnya ya. Karena ini kedua variabelnya sama, yaitu sama-sama n, langsung saja kita jumlahkan. Karena itu syaratnya. Jika kedua variabelnya sama, langsung bisa dijumlahkan. 5 tambah 7 sama dengan berapa? 12n ya. 12n sama dengan 12. Nah, coba perhatikan bentuk ini. Kita tulis ulang lagi di sini 12n/12. Nah, 12 kali n sama dengan 12. Kita cari bilangan pengganti n ini supaya hasilnya 12. Sudah pasti 12 kali 1 sama dengan 12. Atau kalau kita cari dengan cara matematikanya atau sesuai aturannya, ini cara pertama, ini cara kedua, 12n/12. Kalau kita ingin menemukan nilai n, kita harus membagi kedua bilangan ini dari kedua ruas ini dengan bilangan yang sama ya, dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan yang menjadi koefisien n, supaya koefisien n itu menjadi 1, yaitu dibagi dengan 12, koefisien dari variabel itu sendiri. Nah, yang ini 12 bagi 12 n, 1n maksudnya 12 1, sama dengan yang ini ya. Oke, ketemu jawabannya. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang keempat.
Jika X sama dengan 3Y, kemudian Y sama dengan 2Z, dan X, Y, Z sama dengan 2020, maka apakah hubungan dari X, Y, dan Z? Nah, perhatikan, kita jangan sampai terkecoh dengan ini. Ya, anggap ini sebagai pengecoh. Ya, nah coba sekarang kita gunakan yang diketahui. Di sini yang diketahui X sama dengan 3Y. Sementara di sini Y itu diketahui 2Z ya. Nah, Y diketahui 2Z. Nah, bisa kita substitusikan atau ganti atau masukkan nilai Y yang ini ke atas ya. Nah, kita ganti sekarang. X sama dengan 3 kali Y ini kan sama dengan 2Z. Langsung kita ganti dengan 2Z ya. Kita ganti Y yang ini. Yang ini ya dengan 2Z. 3 kali 2 sama dengan 6Z. Nah, artinya di sini X sudah kita dapatkan 6Z, Y kita dapatkan 2Z ya. Nah, sedangkan Z sama dengan Z ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan hubungan dari X, Y, Z. Nah, coba perhatikan, jika Z sama dengan Z, kemudian Y 2 kali Z, sudah pasti akan lebih besar Z daripada, akan lebih besar Y daripada Z. Nah, kemudian kita bandingkan Z dengan X. Z dengan X, Z di sini sama dengan Z, sementara X sama dengan 6 kali Z. Sudah jelas Z X ini akan lebih besar dari Z, sementara Y ini karena di sini 2Z, di sini 6Z, pasti X juga akan lebih besar dari dari Y. Sehingga urutannya ini urutan ketiga, ini urutan kedua, dan ini urutan pertama ya. Nah, setelah kita tahu urutannya, baru kita tentukan hubungannya yang tepat. Di sini X lebih kecil dari Y. Di sini sementara X paling besar. Kemudian Y lebih kecil dari Z. Sementara dari sini sudah jelas Z itu lebih besar, Y itu lebih besar dari Z. Kemudian Y lebih kecil dari X. Y lebih kecil dari X. X di urutan pertama, Y di urutan kedua. Nah, pasti C yang benar ya. Ya. Ini tadi A ya. Nah, gampang kan? Gampang. Intinya kita harus, sebelum kita mempelajari matematika itu, kita harus sugesti diri kita dengan kata saya pasti bisa, matematika itu mudah. Kemudian kita fokus dengan apa yang kita pelajari. Next, di nomor 5. Jika X sama dengan negatif 36 dan Y sama dengan negatif 3 dikali 6, maka apakah hubungan dari X dan Y? Nah, perhatikan bentuk yang ini. Perhatikan bentuk yang ini. Ini sama artinya dengan min. Ini seolah-olah 36 plus 36, karena plus boleh tidak ditulis. Supaya tanda kurungnya ini hilang, kita harus kalikan tandanya. Min kali plus pasti min. Ingat bentuk yang ini. Min kali min sama dengan plus. Plus kali plus sama dengan plus. Min kali plus sama dengan min. Plus kali min sama dengan min. Artinya di sini kalau kedua tanda yang sama dikalikan pasti akan menang plus. Kalau kedua tanda yang berbeda seperti ini dikalikan pasti akan menang min. Itu caranya supaya mudah kita pahami ya. Nah, sama dengan yang ini, min kali plus sama dengan min. Langsung saja kita tulis angkanya 36 sehingga tanda kurungnya hilang. Kemudian yang kedua, Y sama dengan, di sini seolah-olah plus ya. Nah, karena plus tidak ditulis di soal, min 36 kali 6. Nah, sama dengan tadi, plus kali min. Supaya menghilangkan kurung, kita kalikan tandanya. Plus kali min sama dengan min. Kedua tanda berbeda dikalikan, pasti min yang menang. Nah, sehingga di sini karena kurungnya sudah hilang, langsung kita tulis 36 kali 6. Ya, langsung kita kalikan.
Di sini seolah-olah plus ya, karena plus tidak ditulis. Min kali plus sama dengan min ya. 6 kali 6, 36. 6 simpan 3, 6 kali 3, 18, 19, 20, 21. Nah, perhatikan kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, angka yang ini, maka semakin kecil nilainya. Tapi kalau semakin kecil angkanya, kalau tandanya negatif, semakin besar nilainya. Sehingga sudah jelas X itu lebih besar dari Y. X lebih besar, sehingga opsi yang benar adalah opsi A, ya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video kakak sampai selesai. Jika video kakak dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, ke saudara kalian, supaya teman-teman kalian, sahabat kalian, saudara kalian sama-sama mendapatkan manfaat yang kita rasakan. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.